Film ini menceritakan dua pasang kekasih yang sedang berlibur ke Pulau Hawaii dan menemukan bahwa psikopat yang membunuh semua turis di pulau itu. Bagaimanakah awal dan akhir dari film ini? Mari sama-sama kita saksikan. Check it out. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah acara pernikahan yang sangat mewah, di mana si pengantin pria berasal dari keluarga papan atas. Dia bernama Tommy, yang berprofesi sebagai produser film, dan si pengantin wanita ini bernama Rita. Singkat cerita, pengantin baru ini pergi berbulan madu ke Pulau Hawaii. Terlihat di awal perjalanan mereka menaiki sebuah mobil dan bercanda ria di dalam mobil itu. Di tengah perjalanan, mereka melihat sepasang kekasih yang sedang berjalan kaki menuju Pulau Hawaii. Tommy pun menghentikan mobilnya dengan berniat untuk memberikan tumpangan kepada mereka berdua. Ketika mereka naik ke dalam mobil, Tommy melihat Kyle mempunyai tato di dada. Tommy mulai takut dan ragu, lalu dia mengurungkan niatnya untuk memberikan tumpangan. Tommy menolak secara halus dengan berkata kepada mereka kalau mereka tidak pergi ke Pulau Hawaii. Mereka hanya akan berkeliling di sekitar sini saja. Lalu Kyle menyuruh pacarnya yang bernama Cleo segera turun dari mobil itu. Dengan raut wajah yang marah dan kecewa, mereka terpaksa turun dari mobil itu. Tommy dan Rita pun melanjutkan perjalanan mereka. Setibanya di Pulau Hawaii, Tommy dan Rita pun mengelilingi daerah itu menggunakan helikopter. Terlihat dari dalam helikopter, mereka sangat menikmati indahnya pemandangan itu. Dari atas, mereka melihat turis yang lain sedang mendaki dan melambaikan tangannya kepada mereka berdua. Melihat pendaki itu, Tommy pun berniat mendaki dan mengajak istrinya Rita. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berdua pergi mendaki gunung. Mereka berdua berjalan sambil menikmati udara yang sangat segar. Ketika berjalan melewati tebing yang sangat curam, tiba-tiba helikopter lewat melintasi dari atas mereka. Rita yang kaget karena suara helikopter itu tiba-tiba terpleset dan hampir saja jatuh. Untungnya ada seorang pria yang bernama Nick menyelamatkan Rita. Rita dan Tommy sangat berterima kasih kepada Nick, dan mereka bertiga melanjutkan perjalanan sambil bercerita. Mereka bertiga menceritakan banyak hal, yaitu tentang hobi, pekerjaan, dan kehidupan mereka. Tommy berkata kalau dia seorang produser yang membuat cerita film. Nick yang pernah menjadi buronan negara Amerika pun menceritakan kehidupannya. Dia pernah kena tembakan sniper di kepalanya. Pada masa itu, dia hampir tewas dan sekarang bagian kepalanya digantikan besi akibat tembakan sniper itu. Di jalur pendakian, mereka bertemu dengan rombongan para wanita. Salah satu dari wanita itu mendapat telepon dari orang tuanya kalau baru saja telah terjadi pembunuhan sepasang pengantin baru di pendakian pulau yang lain dan tidak jauh dari jalur pendakian mereka. Dan ternyata yang membunuh pengantin tersebut adalah seorang psikopat yang sangat ganas. Mendengar hal itu, Tommy dan Rita pun mulai ragu dan ketakutan. Tetapi Nick sama sekali tidak takut dan pergi melanjutkan perjalanannya. Mendengar mereka adalah pengantin baru, seketika sekelompok wanita itu tiba-tiba berlari dan kembali pulang. Tidak jadi melanjutkan perjalanan mereka. Nick, Tommy, dan istrinya pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka menemui sebuah air terjun. Dan di bawah air terjun itu, ada seorang wanita yang sedang bersantai tanpa menggunakan sehelai baju di badannya. Melihat itu, Rita cukup heran, tetapi wanita itu ternyata tidak lain adalah pacarnya Nick, yang bernama Gina.
Rita pun ikut mandi, sementara Tommy pergi mencari jaringan dengan niat untuk mencari informasi terbaru tentang pembunuhan itu. Ketika mencari jaringan, Tommy tiba-tiba melihat Kel dan Cleo berada di tempat itu. Cleo dan Kel itu adalah sepasang kekasih yang tidak jadi diberikan tumpangan oleh Tommy dan Rita di awal tadi. Kel berkata kepada Tommy, dia akan menyesal karena tidak memberi tumpangan kepada mereka. Dengan raut wajah yang takut, Tommy pun pergi menjauh dari mereka. Ketika mau melanjutkan perjalanan, Tommy pun melihat bahwa surat izin mendaki mereka tidak ada di dalam tasnya. Dan entah apa yang dipikirkannya, dia pergi menghampiri tas milik Kel dan Cleo. Dia melihat kartu nama Kel dengan raut wajah yang mengherankan. Nick memanggil Tommy untuk segera bergegas dan melanjutkan perjalanan. Dan lagi-lagi, Nick menceritakan pengalaman hidupnya yang sangat keras dan selalu berhubungan dengan tembakan sniper tadi. Mendengar cerita itu berulang kali, Rita dan Tommy mulai dan berpikir mereka adalah pelaku pembunuhan yang ada di pulau seberang itu. Sambil bercerita panjang lebar, Nick tiba-tiba mengeluarkan pisau dari kakinya yang membuat Tommy dan Rita semakin takut. Hari telah sore dan hujan turun sangat deras. Rita selalu mengingatkan suaminya agar selalu berpikir positif karena itu adalah acara honeymoon mereka, jadi harus tetap dinikmati. Di tengah derasnya hujan, mereka berempat mendirikan tenda dan beristirahat sejenak. Nick mendirikan tenda dengan menggunakan kapak. Melihat Nick mendirikan tenda menggunakan kapak, membuat Tommy sedikit gemetar. Dan tiba-tiba Nick melemparkan kapak itu kepada Tommy. Tommy cukup lihai menangkap kapak itu. Di samping kesibukan mereka dalam memasang tenda, tiba-tiba terlihat ada seseorang yang mengintai dan memperhatikan keberadaan mereka. Tiba-tiba Nick berdiri dan melihat ke arah hutan dengan sebuah kapak di tangannya. Nick berkata, mungkin itu seekor kambing. Dan dia mengajak Tommy untuk berburu. Ketika mereka berjalan, tiba-tiba Tommy dikagetkan dengan adanya orang asing. Mereka berdua mencoba mendekat, tetapi tiba-tiba Nick hilang begitu saja. Tommy melihat wanita yang sedang camping, dan tiba-tiba dia dikagetkan seorang pria. Ternyata pria itu adalah laki-laki yang berjaga di posko pendakian yang berniat mengantarkan surat izinnya yang telah tertinggal di warung posko pendakian tersebut. Keesokan harinya, polisi hutan datang dan menyuruh setiap pendaki berdiri tegap melihat ke arah mereka. Polisi itu meringkus dan menangkap sepasang kekasih yang diduga adalah orang psikopat yang telah membunuh sepasang pengantin tadi. Pasangan yang ditangkap itu ternyata tidak lain adalah Kel dan Cleo. Polisi juga mendapat kuku dan potongan tangan di dalam tas Cleo dan Kel. Dan akhirnya sampailah mereka berempat di tujuan. Di sana mereka melihat pemandangan yang sangat indah dan pantai yang sangat jernih. Mereka menikmati suasana tempat itu. Tidak lama, Tommy mengajak Nick pergi ke gua laut. Mereka pergi menggunakan perahu dan melawan arah ombak. Gina yang ditinggalkan pacarnya mengambil kamera milik Rita dan melihat-lihat isi fotonya. Ketika melihat kamera itu, tiba-tiba Rita berteriak memanggil Nick untuk kembali dan melarangnya pergi. Gina mencoba menghubungi Nick menggunakan HP, tetapi ternyata tidak ada jaringan. Gina pergi mengambil kapak dan pergi mengejar Nick dan Tommy melalui jalur darat. Rita pun melihat kamera itu dan melemparkannya.
Ia ikut berlari mengejar Gina. Di sana terlihat mereka berdua melakukan aksi kejar-kejaran. Tommy dan Nick telah sampai di gua itu. Mereka bersantai dan berbincang-bincang. Tiba-tiba Nick tersadar akan sesuatu. Perlahan dia mengambil pisaunya. Tidak diduga, ternyata Tommy sudah mengarahkan pistol dan menembakkan ke arah Nick. Scene selanjutnya, cerita ini diarahkan ke masa lalu, di mana Tommy dan Rita menghabisi sepasang kekasih. Mereka berdua memotong jari tangan korban itu dan membuangnya ke dalam air untuk menghilangkan jejak. Dan ternyata guys, sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Mereka berdua sebenarnya bukanlah Tommy dan Rita. Mereka hanya mengambil jati diri Tommy dan Rita setelah menghabisi mereka berdua, lalu melanjutkan perjalanan menggantikan Tommy dan Rita yang sesungguhnya. Sebelum melakukan pendakian, Rita dan Tommy palsu ini pun ternyata telah mengintai dan melihat Gina dan Nick. Nick pergi membeli cincin dan berniat melamar Gina kekasihnya di puncak nanti. Gina dan Nick pergi mendaki, lalu sepasang psikopat itu yang berubah nama menjadi Rita dan Tommy pergi mengikuti mereka. Mereka berniat menghabisi Gina dan Nick dan mengubah jati diri mereka menjadi Gina dan Nick kembali. Itulah sebenarnya tujuan awal dari Rita dan Tommy palsu ini melakukan pendakian ke Pulau Hawaii itu. Dan cerita ini masih di masa lalu. Kalian ingat kan penjaga posko yang datang menghantarkan surat kepada Tommy tadi? Ternyata pada saat itu, Tommy palsu ini yang melaporkan pada penjaga itu kalau dia melihat sepasang kekasih membawa senjata di dalam tasnya. Dan sebelumnya, kuku dan jari tangan yang ditemukan polisi tadi adalah perbuatan Tommy. Jadi seolah-olah polisi berpikir kalau mereka berdua adalah pembunuhnya. Rita sebenarnya sudah bosan dan muak akan kelakuan kekasihnya itu. Dia sempat mengatakan stop dan menghentikan semua, lalu menjalani hidup normal. Tetapi Tommy sama sekali tidak mendengarkan. Tommy menembak Nick sampai tewas. Di atas gua, Rita berusaha menghabisi Gina. Saat mencoba membunuh Gina, Rita terjatuh ke dalam gua itu. Gina memanggil kekasihnya, tetapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba telepon berdering dan Gina minta bantuan. Ia menceritakan semuanya. Dia meminta untuk dilaporkan ke polisi, tetapi kelihatannya orang yang ditelepon itu sangat lamban dan tidak mengerti. Tiba-tiba Tommy datang dan menembak ke arah Gina. Gina yang bercampur takut menusukkan pisau ke tangan Tommy. Tidak disangka-sangka guys, ternyata Nick masih hidup. Dia mengambil kapak dan berniat menyelamatkan kekasihnya. Terlihat di sana terjadi aksi kejar-kejaran di antara mereka bertiga. Gina yang turun dari tebing dihalangi 4 orang pria dan meminta bantuan kepada pria itu. Tetapi ternyata Tommy berpura-pura menjadi kekasihnya Gina dan mengatakan kalau Gina itu sudah gila. Keempat pria itu mulai ragu melihat Gina yang selalu ketakutan melihat Tommy. Dalam sekejap saja, Tommy menghabisi keempat pria itu. Gina berlari. Ketika Tommy mengisi kembali peluru pistolnya, tiba-tiba Nick datang melompat dari atas dan tangan Tommy pun terbelah. Melihat polisi hutan datang menggunakan helikopter, Rita pun berpura-pura meminta bantuan seakan-akan menjadi korban.
Gina yang tidak mau kekasihnya ditembak polisi dari atas langsung memeluk kekasihnya itu, karena polisi itu berpikir kalau Nick adalah pembunuhnya. Dengan gaya seksinya, Gina pun menendang si psikopat gila itu. Tidak terduga sama sekali, Gina yang sudah bosan terhadap kelakuan dan aksi gila kekasihnya itu mengatakan kepada polisi itu bahwa pembunuh sebenarnya adalah pria yang sedang berusaha mengambil pistol tersebut. Tommy pun tewas ditembak polisi. Di akhir cerita, Gina dan Nick dibawa polisi menggunakan helikopter. Di dalam helikopter itu, Nick melamar Gina. Mereka berpelukan dan berciuman hangat. Serentak mereka mengatakan untuk tidak ada acara honeymoon. Mereka berdua tertawa bahagia dan cerita pun selesai.